Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari, para pecinta sabda yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam kesempatan menanggapi sabda Tuhan dalam acara Insap, Inspirasi Sabda. Ya, marilah kita menghadap Tuhan bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Santo Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ya, saya bacakan sebagian dari perikop ini, yaitu tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, orang lumpuh disembuhkan. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah membuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, permohonan kita pada kesempatan ini adalah berkisar tentang pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus. Dan lewat Injil pada kesempatan ini diwahyukan kepada kita sekalian bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan itulah yang terjadi ketika Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu, ya. Dia disembuhkan secara jasmani, sembuh dari lumpuhnya, tetapi ia juga sembuh secara rohani. Dia dibebaskan dari dosa-dosanya. Dan tentang rahmat pengampunan dosa itulah yang pada kesempatan ini perlu kita renungkan bersama-sama. Ya, kita hidup di zaman Mesias, di zaman Tuhan Yesus, dan rahmat pengampunan dosa lewat Tuhan Yesus juga ditawarkan kepada kita semua. Ya, karena kedatangan Tuhan adalah kedatangan untuk menebus kita dari dosa, ya. Dan Tuhan Yesus sendiri sebagaimana diwahyukan kepada kita, berhak, berkuasa untuk mengampuni dosa. Berkaitan dengan pengampunan atas dosa-dosa, kita sebagai orang Kristiani juga sudah terbiasa, ya, berdoa untuk mohon ampun kepada Tuhan. Dan banyak ungkapan permohonan ampun itu kita ungkapkan, kita sampaikan kepada Tuhan dalam, misalnya saja pada awal Ekaristi, ketika kita akan menyambut komuni, ya, ataupun ketika kita menyambut komuni, di sana, ya, kita juga mohon ampun atas dosa-dosa kita. Ketika kita berdoa malam, kita mengadakan penelitian batin, dan setelah penelitian batin, kita juga mendoakan doa tobat. Itulah kebiasaan-kebiasaan kita. Kita juga hidup dari 7 sakramen, ya, ada sakramen baptis yang membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari kuasa dosa. Ada sakramen Ekaristi yang juga terkait dengan rahmat penebusan yang kita terima. Kita menerima tubuh Kristus yang menyucikan kehidupan kita. Kita juga menerima
sakramen pengampunan dosa. Kita juga menerima sakramen minyak suci, di mana di sana juga ada unsur pengampunan atas dosa-dosa kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, baiklah kalau pada kesempatan ini kita juga menyegarkan kembali bagaimana kita menghayati semangat kita untuk membuka hati kepada Tuhan, yaitu mohon pengampunan dosa bagi kita, terutama lewat sakramen pengampunan. Ya, saya bersyukur karena saya mempunyai kebiasaan, masa lalu di mana saya banyak dibiasakan untuk mengaku dosa ya. Saya masih ingat ketika SMP itu kami mengaku dosa setiap Sabtu sore ya. Dulu Sabtu sore tidak ada misa, tapi Sabtu sore itu khusus untuk pengakuan dosa. Dan begitu banyak umat yang mengaku dosa, ya Sabtu sore biasa kami mengaku dosa itu waktu SMP ya, karena tinggal di asrama jadi semuanya diatur. Ketika di seminari menengah juga begitu ya, dan seterusnya. Itu satu keuntungan masa lalu yang bagi saya mendukung kehidupan sekarang ini. Dan sekarang ini pengakuan dosa juga memang tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, tapi kami laksanakan juga secara teratur. Ya. Saya mempunyai seorang bapak pengakuan ya, seorang teman romo ya, teman romo. Dan saya merasa dengan bapak pengakuan itu saya bisa terbuka, bisa membuka diri, tidak ada perasaan malu, tidak ada perasaan sungkan. Saya boleh membuka diri saya, sejarah hidup saya, mengakui kesalahan dan dosa-dosa saya kepada Tuhan lewat bapak pengakuan saya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya bersyukur karena boleh terbuka kepada Tuhan lewat bapak pengakuan, lewat penghayatan sakramen pengakuan. Saya merasa dididik untuk menjadi semakin jujur, semakin tulus, dan semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam harapan, dan di dalam kasih. Yaitulah sedikit sharing dari saya, bagaimana sakramen pengakuan itu tidak harus menakutkan ya, tidak harus membuat kita tegang, tapi menjadi fasilitas rohani bagi kita yang sungguh dapat membantu kita hidup di dalam keterbukaan di hadapan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, sebagai buah dari permohonan ini, saya ingin mengajak Anda sekalian, mari kita segarkan penghayatan kita akan sakramen pengakuan dosa. Sekali lagi, mari kita segarkan penghayatan kita akan sakramen pengakuan dosa. Ya, jangan takut, jangan sungkan kepada Romo, sebab terbuka lewat sakramen pengakuan itu sungguh indah. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasih, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian, diberkatilah keluarga dan karya-karya usaha-usaha Anda oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.